Seperti yang disampaikan oleh jurnalis harian Kompas Krismada tadi, Saudara, bahwa pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky akan berlangsung dalam durasi yang sangat terbatas. Kira-kira pertemuan itu akan berlangsung 2 jam, sejak pukul 15 atau pukul 3 sore hingga pukul 17 atau pukul 5 sore waktu setempat. Artinya hanya ada 2 jam pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan Presiden Volodymyr Zelensky, di mana Presiden Joko Widodo akan mengajak Presiden Ukraina membuka ruang dialog, membuka ruang perdamaian bersama dengan Rusia untuk menghentikan perang yang sudah terjadi selama beberapa bulan terakhir, supaya tidak semakin banyak korban sipil yang berjatuhan dan kembali membuka rantai pasok pangan dan juga ekspor komoditas. Saat ini kami sudah bergabung dengan Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Profesor Hikmahanto Yohana. Selamat sore, selamat siang, Prof. Hik. Selamat siang. Baik, Prof. Hik, ini kita melihat menuju pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan juga Presiden Volodymyr Zelensky. Durasinya sangat sempit, hanya 2 jam, Prof. Dengan waktu 2 jam ini apakah akan maksimal atau optimal bagaimana misi perdamaian yang dibawa oleh Presiden Joko Widodo sampai ke Presiden Volodymyr Zelensky dan ada hasil konkretnya? Pertama ya, soal keamanan insya Allah Bapak Presiden mudah-mudahan aman ya. Karena apa? Karena kita tahu sebenarnya Bapak Presiden ketika akan datang ke Ukraina sebenarnya mengumumkan. Ya, ini berbeda ketika misalnya Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan Amerika yang datang, atau misalnya Perdana Menteri Inggris datang, itu tidak mengumumkan. Artinya apa? Kalau misalnya Rusia punya niat jahat, udah ditembak aja sekarang, kira-kira seperti itu, dengan roket dan lain sebagainya. Tapi kan tidak, karena Rusia tahu bahwa Indonesia sedang melakukan misi damai. Ya. Dan Rusia kalau dia marah sama Indonesia, karena Indonesia pernah menggunakan hak suaranya untuk resolusi Majelis Umum PBB yang mengutuk Rusia, itu bisa saja Rusia bilang, ngapain Indonesia datang-datang ke sini? Kan kamu udah mengutuk saya gara-gara kamu mengekor-ekor Amerika Serikat. Tapi kan Presiden Rusia tidak mengatakan seperti itu. Justru dia minta supaya silakan hadir. Artinya apa? Artinya menurut saya Rusia pun sebenarnya sedang lelah dalam berperang. Sehingga dia butuh ada pihak ketiga yang mampu untuk menengahi masalah ini sehingga mereka keluar dari perang ini tidak seperti Amerika Serikat ketika keluar dari Afghanistan. Malu muka mereka, karena apa? Mereka menarik pasukannya sampai muncul kekacauannya. Rusia tidak mau mengulang itu, sehingga apa? Rusia justru memanfaatkan kebaikan dari Bapak Presiden untuk nantinya ke dunia dia katakan, saya keluar bukan karena saya kalah perang. Nggak seperti Amerika di Afghanistan. Tapi saya keluar karena saya dapat himbauan dari pemerintah Indonesia. Supaya pasokan pangan tidak terganggu. Nah, di sini Rusia punya kepentingan sih. Sehingga saya yakin Bapak Presiden mudah-mudahan dalam keadaan aman. Apalagi Bapak Presiden, kalau misalnya situasinya itu perang yang sangat luar biasa, saya yakin tidak akan membawa Ibu Iriana, ibu negara kita. Ya, karena situasinya kalau misalnya sangat-sangat luar biasa, waduh, repot. Nah, tapi ini tidak. Jadi Bapak Presiden nanti datang ke Presiden Zelensky, harapan saya Presiden akan mengatakan bahwa perang ini harus dihentikan. Tapi kan Presiden Zelensky akan mengatakan, loh kalau saya kan posisinya mempertahankan diri, bukan menyerang. Yang menyerang itu Rusia katanya kan gitu. Iya, betul. Tetapi Bapak Presiden bisa mengatakan, kita harus akhiri ini, satu syarat yang harus saya dapatkan dari Anda. Apa itu? Jaminan bahwa Presiden Zelensky maupun otoritas di Ukraina tidak menyerang warga negaranya yang ada di Donbas, di perbatasan Rusia, yang mempraktekkan budaya-budaya Rusia, termasuk bahasa Rusia. Karena salah satu kemarahan dari Presiden Putin pada waktu menyerang pertama kali ke Donbas adalah Ukraina melakukan yang namanya genosida. Karena Rusia mengatakan ini rakyat Ukraina sendiri yang mempraktekkan bahasa Rusia, ya, budaya Rusia itu diserang. Jadi dia mau menghabisi. Nah, maka Rusia membuat perjanjian dengan
Republik Donetsk sama Luhansk yang sebenarnya itu adalah warga negara Ukraina yang berbahasa Rusia diakui. Jadi itu yang Bapak Presiden mudah-mudahan sampaikan kepada Presiden Zelensky. Presiden Zelensky, saya minta itu. Karena apa? Itu yang nanti akan dibawa ke Rusia. Mungkin kemarin waktu di Jerman, Bapak Presiden sudah juga dapat jaminan sebenarnya dari siapa? Dari negara-negara anggota NATO yang kebetulan G7 yang mengatakan bahwa saya minta jaminan bahwa Ukraina tidak akan diterima sebagai anggota NATO. Karena apa? Itu yang jadi masalah oleh Ukraina. Oleh Rusia. Rusia. Ya. Jadi kalau nanti Bapak Presiden ketemu sama Presiden Rusia, beliau akan mengatakan, Presiden Putin, bahwa saya sudah mendapatkan jaminan dari negara-negara NATO, Ukraina tidak akan masuk ke NATO, dan kemudian Ukraina tidak akan menyerang. Nah, dua itu saja sudah cukup untuk Presiden Putin menghentikan serangan itu. Oke, kalau bicara soal pengamanan, kita melihat saat ini Presiden Joko Widodo dari foto yang kami tampilkan sangat casual, hanya menggunakan jaket, jeans tanpa ada pengamanan. Kalau kita melihat ya sekilas dari foto ini, itu artinya keamanan sudah dijamin oleh pemerintah Ukraina kepada Presiden Jokowi ya, Prof. Tidak hanya Ukraina, tetapi oleh Rusia juga. Karena mudah-mudahan Kemlu kita, perwakilan kita di Rusia sudah berkontak dan sudah diumumkan. Yang tadi saya katakan, kalau Perdana Menteri Boris Johnson masuk ke Ukraina, itu kan dia nggak mengumumkan, dia diam dan Rusia juga tidak tahu, tiba-tiba udah muncul gitu kan. Nah, tapi kalau Bapak Presiden kan sudah diumumkan, artinya Rusia pun sudah tahu. Kalau Rusia masih punya itikat buruk, dia sudah menyerang, tapi kan ini tidak. Prof. tadi menyatakan bahwa perang ini membutuhkan pihak ketiga sebagai mediator. Kemudian datanglah Presiden Joko Widodo ke Ukraina dan juga ke Rusia bertemu dengan dua pemimpin negara yang saat ini sedang berkonflik. Seberapa besar peran Presiden Joko Widodo untuk bisa menengahi dan menghentikan perang ini dengan mengajak dua pemimpin negara ini membuka ruang perdamaian? Apakah masih membutuhkan kekuatan lain dari dunia selain Presiden Joko Widodo? Ini kan apakah ini hanya sebagai pintu masuk saja atau pintu pembuka? Ya, yang pasti kita tahu bahwa intensi dari pihak Rusia untuk tidak melakukan serangan itu sudah ada indikasi. Buktinya Indonesia walaupun tadi yang saya katakan ikut dalam resolusi Amerika Serikat masih mau menerima presiden kita. Ya. Satu itu. Yang kedua, saya katakan kenapa lelah perang? Karena ini sudah hitungan bulan. Kemarin itu kan Rusia bilang kita akan cepat, mungkin hitungan minggu. Tetapi kok sekarang sudah bulan, ya. Nah, kemudian yang ketiga, alasan saya mengatakan bahwa ada keinginan dari Rusia karena legitimasi dari rakyat Rusia semakin lama semakin tergerus di Rusia itu terhadap Presiden Putin. Nah, ini yang Rusia berpikir kalau misalnya saya tiba-tiba keluar begitu saja, itu seperti kesalahan Amerika Serikat keluar dari Afghanistan. Dia menyatakan dia kalah seperti Amerika waktu dia di Vietnam keluar dari perang Vietnam. Tapi kan mungkin dia berpikir bahwa saya jangan sampai seperti itu. Saya kehilangan muka kalau misalnya seperti itu. Ya, sehingga yang dia lakukan adalah menerima kunjungan Bapak Presiden. Dan kebetulan Kemlu juga bagus merancangnya. Ketemu di Jerman dulu, baru masuk ke Kiev, baru masuk ke Rusia. Jadi sudah dapat ini jaminan, baru bilang sama Presiden Rusia seperti ini. Ya. Dan untuk kita pahami juga bahwa dari Ukraina juga sebenarnya juga sudah lelah. Ya, mereka juga tidak mau nih. Kalau kemarin itu ya Perdana Menteri Boris Johnson datang, Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan Amerika Serikat datang. Itu untuk apa? Untuk nambah-nambahin perang. Untuk ngasih uang, ngasih senjata, kamu perang. Tapi siapa yang jadi korban? Rakyat Ukraina. Baik. Dan di sini Presiden datang sebagai penengah ya dari negara yang tidak berpihak kepada satu lagi Cindy, boleh nggak saya sampaikan? Silakan. Alangkah baiknya kalau nanti Bapak Presiden bisa menyampaikan kepada Presiden Ukraina maupun Presiden Rusia bahwa kalau memang terjadi gencatan senjata, ini kan harus dijaga. Sepanjang dimandatkan oleh PBB, kami Indonesia akan menyumbang prajurit untuk peacekeeping operations. Wah, itu sangat luar biasa. Mudah-mudahan itu bisa disampaikan oleh Presiden dan membawa dampak bisa membuka ruang dialog untuk perdamaian
baik Rusia dan juga Ukraina. Terima kasih Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Prof. Hikmahanto Yuwana telah bergabung bersama kami di Breaking News Kompas TV. Tetaplah bersama kami, saudara. Breaking News Kompas TV masih akan kembali dengan informasi terkini kedatangan Presiden Joko Widodo ke Rusia untuk bertemu dengan ke Ukraina, bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dengan membawa misi perdamaian. Selepas jeda di Kompas TV.